Jadi saya kenalkan, ini beliau namanya Budi Ngurah Susila, ya. Beliau yang sangat luar biasa sudah melakukan bagaimana teknik gurah ini bisa membantu. Oke, silakan lanjut. Terima kasih. Jadi ilmunya diturunkan ke saya, jadi saya coba untuk mengaplikasikan, ternyata ini sangat membantu. Baik, kakak-kakak. Jadi pertama kali yang perlu kita perhatikan di sini bagaimana kesiapan kita melakukan gurah mata, terutama itu bagaimana ya, dan apa yang dibutuhkan. Dulu sarung tangan ya, sarung tangan buat sanitari ya. Jadi bagaimana kita melakukan itu dengan baik, benar, dan aman. Jadi ya gunakan sarung tangan yang plastik seperti ini, jadi rekat ke tangannya bagus, gitu ya. Nah kebetulan di sini kakak-kakak kita gunakan juga ada satu air gelas kurang lebih 200 mili ya, 220. Jadi kita teteskan dulu sesuai dengan kebutuhan kita untuk yang pertama kali, karena ini adalah merupakan sedekah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satu botol ini bisa digunakan untuk 25 orang yang digurah dan diminumkan. Jadi bagaimana kita memulai membuat larutan dulu ya, kemudian kita tuangkan di lempek untuk membersihkan mata ya. Nah, ini kebetulan kita punya volunteer. Nah, beliau adalah Pak Wayan Legawa. Jadi sudah menggunakan produk GT yang dulunya usianya beliau 64 tahun. Dulunya sangat luar biasa, kontraktor, ahli pertamanan tingkat ASEAN ya. Tapi beliau kena stroke dan mengkonsumsi GT. Sekarang sudah ada perkembangan yang bagus sekali. Kalau suruh senyum Pak ya, sudah bisa senyum ya. Yaitu jadi ini saya nggak suka ngomong-ngomong pacarnya Kak Santi Legawa. Nah, ya, setia ya menunggui Kak Santi. Jadi Kak Wayan minum dulu. Jadi bagaimana kita berdoa sebelum minum, karena tujuan kita untuk melakukan pengobatan ya. Habisin Pak ya. Nah di sini kakak-kakak persiapkan juga tisu ya, tisu. Oke, sampai habis Kak ya. Nah, sampai habis. Jadi dengan habisnya air dan dimohonkan mungkin dengan yang muslim dengan basmilahnya, dengan yang keyakinan lain juga ada. Jadi kita permisi dulu dengan Kak Wayan Legawa sebelum kita mengambil. Jadi kita sebutkan namanya ya untuk permisi untuk digurah. Tutup matanya Kak Wayan, kita bersihkan dulu. Ya, permukaan mata ini dibersihkan ya, yang rapi, jadi rasa lebih lembut. Nah, baru kita mulai melakukan penetesan ya dengan titik lem. Jadi agak sedikit menongak Kak Wayan, permisi jangan nongak sekali. Oke. Jadi kakak-kakak perhatikan di sini yang menyebutkan namanya Kak Wayan Legawa dengan permisi. Dan di sini penting sekali. Jadi di dua mata sisi ini ada kiri dan kanan. Jadi kalau kita lihat ini titik yang sangat vital ya, di sini ada lubang sebenarnya. Jadi kita mulai dari titik air mata ini diteteskan sekali, tetes. Kemudian kita menarik garis, tekan dulu, titik air mata ditekan ya, sambil kita berdoa. Walaupun ada rasa sakit nanti bisa dikurangi. Nah di sini bisa dibantu ya, ditarik garis bulu mata, baru tarik atas bawah. Nah, tinggal lagi satu, juga ditetesin, mata dalam keadaan tertutup, biasa saja, jangan terlalu dikeraskan tutupannya. Nah, biasa saja. Nah, jadi di sini tingkat kepekatannya agak pekat, maka kita bantu dengan memberikan cairan ya. Ambil cairan, kita ambil di titik air matanya, ditetesin ya dengan ditotol-totol pakai jari, telunjuk jari. Jadi pusatkan di titik air mata. Nah, sekarang kita lakukan yang namanya kontraksi Kak Wayan dalam keadaan tertutup, itu mata diputar kanan kiri, putar kanan kiri, putar kanan kiri, putar kanan kiri, lirik kanan kiri, lirik kanan kiri. Nah, sekarang dibuka. Buka. Ya, tutup lagi keras-keras. Nah, itu lakukan 1 menit. Jadi di sini kita juga siapkan tisu. Pertama, untuk nanti kalau ada ingus yang keluar itu dikeluarkan, jangan dimasukkan. Nah, kemudian yang di air mata.
Buka tutup Kak Wayan. Buka tutup, lebih keras lagi tutupnya. Tutup ya. Kontraksinya seperti itu, buka tutup. Lirik kanan kiri, lirik kanan kiri. Dengan kita melakukan gerakan seperti ini, otomatis kotoran akan menuju ke sudut dan air mata akan keluar. Proses pembersihan artinya apa? Saat terjadi kontraksi seperti ini, oksigen masuk ke mata, esensial daripada GT itu akan diserap oleh saraf-saraf intinya. Jadi, nah ini ada kelihatan agak sakit ya kawan, rasa perih, perih ya, enggak apa-apa. Terus buka tutup kurang lebih 1 menit. Buka tutup, kerasin tutupnya, kerasin iya. Buka lagi, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi. Nah, nanti akan ada kelihatan yang mana yang akan bermasalah lebih dulu mengeluarkan air. Ya, masih sakit? Ya, terus buka tutup ya, terus buka tutup. Buka tutup. Nah, ini kotorannya sudah mulai ke pinggir. Jadi ini dilakukan kurang lebih 2-3 menit. Nah, di sini kakak-kakak akan merasakan sensasinya bagaimana konsumen kita dari yang belum digurah dan setelah digurah nanti akan boleh ditanyakan ya. Nah, tentunya nanti kalau yang khususnya yang ada gejala katarak ataupun sinusitis ataupun glaukoma, ini sebaiknya itu ditangani, ingusnya kalau ada keluar dikeluarin Kak. Dikeluarin ingusnya, kepresin aja. Ya, itu kalau ada yang glaukoma, yang sinusitis ataupun yang gejala katarak, itu sebaiknya dilakukan seminggu 2 kali berturut-turut selama 5 kali. Nah, di sini alhamdulillah Tungkare dari konsumen yang kita tangani itu sampai banyak yang tidak jadi operasi katarak ya, bahkan sinusitis juga begitu. Jadi lendir yang ada di ingus itu banyak keluar, bahkan ada yang menggumpal, kental, ya, yang menyebabkan sinusitis bertahun-tahun itu bisa diurai, ya, diurai melalui konsumsi GT. Tadi yang penting minumnya ya. Nah, kalau ini merupakan teknik bagaimana kakak-kakak nanti di lapangan untuk memberi keyakinan kepada konsumen hanya durasi 5 sampai 10 menit lah paling lama. Jadi di sini konsumen akan merasakan bagaimana apakah memerlukan atau membutuhkan produk GT ini untuk menjaga atau mengurai masalah kesehatannya. Ya, ini luar biasanya GT ini. Jadi kita tidak perlu lama-lama. Kalau diminum tadi itu perlu waktu mungkin untuk sebagai kesaksian, artinya bagaimana mereka merasakan membuktikan itu perlu waktu. Tapi kalau dengan digurah ini kita cukup 5 sampai 10 menit sudah bisa melihat reaksi dan endingnya itu biasanya mereka sudah langsung membuat keputusan dengan apa, mengkonsumsi ya. Yang penting sekarang tadi yang disampaikan Bu Kak Santi itu harus berurutan. Kita membicarakan masalah produk dan kesehatan dulu ya sebagai pelanggan. Nah, begitu nanti kita merasakan manfaatnya baru kita masuk ke konsep bisnis seperti yang disampaikan Kak. Jadi urutan seperti itu yang kita lakukan, otomatis terjadi yang namanya duplikasi atau pengulangan terhadap pelayanan yang lebih maksimal. Masih terasa Kak, Mbak? Dibuka tutup lagi, lebih kencang buka tutupnya. Nah, ya, buka tutup, jangan diem. Oke, ini kita akan bersihkan. Ini ada air matanya, sudah keluar. Jadi kakak-kakak siapkan tisu, jangan takut kehabisan tisu ya. Jadi kita siapkan lebih banyak jadi untuk melakukan pelayanan yang lebih maksimal ya, rasa nyaman, jadi klien kita lebih merasa enak. Nah, sekarang kita akan angkat nih kotorannya ya. Jadi mengangkat kotoran yang di ujung mata itu kita kasih tisu juga dan dibasahkan ujungnya ya. Jadi tisunya itu kita basahkan ujungnya, permukaannya. Coba dibuka, dibuka Kak, dibuka, ya, buka. Ini di ujung ya sudah ya, di ujung, ya, buka. Nah, buka. Ya, ini biasanya kalau ada lendir, dia ketarik lendir. Ini ya, ini udah ada kotorannya. Nah, jadi kita bersihkan di pinggir. Ini kita lipat lagi, cari yang permukaan yang baru. Ini Kak ya, coba kawan dibuka. Nah ini selaputnya ya.
buka Kak, buka. Nggak terlalu kotor ya, nggak terlalu kotor. Karena sudah berapa kali kita gurah. Oke, kita bersihin. Nah. Oke, finishingnya kita melakukan yang namanya relaksasi. Jadi membuat tadi setelah kita suruh kontraksi, matanya buka tutup, putar-putar, itu kan kesannya menyakitkan. Sekarang finishingnya kita kasih kompres ya. Jadi larutan yang kita cairkan, kita sisakan sedikit di tangan. Kemudian ini kita rendam sedikit. Jadi ini membuat kenyamanan kepada klien yang tadinya memutar lirik kanan kiri itu sedikit menyakitkan ya. Nah, sekarang direlaksasi. Oke. Sambil relaksasi ini, kakak-kakak bisa jadi menggunakan peos ya. Peos itu untuk melakukan terapi gurah. Ya, terapi gurah artinya di sini penambahan. Nah, mungkin kalau yang itu kita harus buka dulu ya. Sarung tangan. Nah, jadi di sini kakak bisa menambahkan sedikit pijatan ya di titik-titik ini ya, titik mata. Nah, ini di telinga ya, bagian yang sebenarnya lubang. Nah, ini bisa ditambahkan ya. Bisa dikasih pijatan. Jadi relaksasi sambil menunggu ya, proses untuk relaksasi matanya kita bisa bantu. Bahkan ini tangan jari ditarik ke belakang. Belakang ini ketemu di belakang, itu bisa dilakukan juga putar ya di belakang. Itu sebenarnya ada lubang juga. Nah, ini ya kita lakukan putar, putar, putar. Nah, kembali lagi ke depan, depan. Ini proses untuk relaksasi dengan peos. Jadi dengan kandungan magnesiumnya dan kaliumnya agak nongak sedikit aja. Nah, ini tidak bisa kita tambahkan. Ini bagian daripada servis kita kepada klien untuk benar-benar merasakan produk kita itu semua bermanfaat ya. Di samping dari mata tadi dibuat relaksasinya. Nah, ini kita ada pijitan sedikit saja, tidak usah banyak-banyak ya, sambil menunggu di mata ini lebih rileks. Jadi titik-titiknya yang terpenting di sini ya. Ini ada lubang sebenarnya di sini. Jadi ini kita urut dengan adanya pijatan ini memasukkan kandungan magnesiumnya ya, magnesium. Jadi peredaran darah di mata itu lebih lancar. Kemudian di titik kuping ini juga ya, titik kuping. Oke, finishing ini simbol daripada bayi. Kuping ini angka 3 ya. Ini semua bisa dicek di sini ya. Jadi semua ada konsep praktisnya. Jadi sederhananya seperti itu kakak-kakak. Jadi peos memberikan tambahan untuk melancarkan peredaran darah di sekitar kepala. Ya, jadi silang mata sudah selesai, kita bersihkan lagi. Ya, bersihkan lagi. Kita bersihkan biar tidak kelihatan kotor, sisa-sisa daripada GT-nya nanti dikira kena pukul nanti biru-biru matanya Kak Wayan ya. Oke. Sekarang Kak Wayan dibuka. Nah, gimana rasanya? Rasa? Iya, mulai enak. Ya, kan kalau dilihat dari bola matanya, ya, bola matanya itu lebih mengkilat, kayak membersihkan apa namanya kaca cermin ya. Jadi bola matanya Kak Wayan sekarang begitu mengkilat sekali, bersih sekali. Nah, gitu ya. Jadi dengan kita ada relaksasi plus peos dikombinasi, tambahan kemarin kita hanya saja sekarang dengan peos itu membuat maksimal peredaran darah di sekitar kepala dan relaksasi lebih bagus. Jadi tentunya komunikasi kita dengan klien itu lebih maksimal, keluhan-keluhannya mungkin apa yang kita gunakan dan apa yang akan berfungsi baik nantinya kopi. Kopi ini juga sangat bagus untuk melakukan peregangan sel pembuluh darah karena fungsi daripada ginseng, kemudian lada hitam,
kemudian ada jahe. Nah, itu membantu peredaran darah. Jadi tergantung kepada klien. Itu juga dengan yang disampaikan di on spray, ya. Nah, dari sini kita banyak komunikasi, tapi gurah mata ini sebagai jendela untuk menyelesaikan lebih awal semua masalah degenerasi. Mungkin itu dulu dari saya. Artinya terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kita sama-sama berbagi. Semoga ini bisa bermanfaat dan kita bisa berguna untuk lebih banyak lagi yang benar-benar membutuhkan informasi ini dan kita melayani dengan baik. Oke, selamat pagi, sehat, berkah selamanya.